Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita itu setiap hari berhubungan dengan banyak orang. Disukai atau tidak, kita akan selalu berkomunikasi, berhubungan dengan banyak orang di sekitaran hidup kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat hidup kita ini semakin hari semakin mencerminkan siapa sesungguhnya di dalam Kristus. Harusnya tambah hari, sikapmu, tindakanmu ini harus semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ini nggak bereaksi sesuai seperti yang Tuhan mau, kalau kita ini nggak ngambil keputusan atau tindakan atau apapun juga namanya yang kita lakukan setiap hari tidak sesuai sejalan dengan Tuhan, kita akan selalu bentrok berantem dengan orang lain. Karena diri kita ini selalu pingin ngambil keuntungan pribadi. Diri kita ini selalu pingin menunjukkan bahwa kita ini yang paling pingin dihargai, dihormati, diperlakukan mulia terhadap orang lain. Tapi pada kenyataannya, seringkali perlakuan orang lain itu berbeda dengan kehidupan kita. Harusnya kita ini bisa memiliki sikap hati yang benar dalam situasi kondisi apapun juga dalam kehidupan kita yang kita hadapin setiap hari. Dalam situasi enak kita bisa ngambil keputusan yang baik. Dalam situasi yang tidak enak pun kita justru harus bersikap lebih baik. Semakin manifestasi kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Hari ini kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan bebaskan kita dari hukum dosa. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bagi orang Kristen yang mengalami kelahiran baru, kita ini menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Justru harusnya kita sebagai orang merdeka itu jangan kita memperlakukan kemerdekaan yang Tuhan beri itu justru kita pakai untuk melakukan perbuatan berdosa. Justru harusnya kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Perjalanan perjuangan kekristenan kita ini setelah kita lahir baru itu bukan berhenti sampai situ. Setelah kita menjadi percaya Tuhan dan dosa kita ditebus, diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam kekudusan kesucian, tidak akan berhenti sampai kita ini percaya Tuhan saja. Justru kita akan berjalan dalam proses perubahan, semakin diubahkan, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Harusnya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang itu bisa melihat dengan mata kepalanya bahwa kita ini real, ada Tuhan di dalam kita. Manifestasi hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dilihat dari mana? Tindakanmu, ucapanmu, perkataanmu, keputusanmu, karaktermu. Harusnya semakin hari semakin real manifestasi Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, orang sampai perjalanan hidupnya itu sampai ke sana itu dibutuhkan setiap hari nempel sama Tuhan. Dibutuhkan setiap hari harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dibutuhkan setiap hari harus pikul salib, sangkal diri, mati daging untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya ya, dari semua yang keluar dari tubuh kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan malah kesempatan kita melakukan ini dan itu. Kita memperlakukan orang lain sembarangan. Kita bersikap buruk, bersikap jelek. Kalau sampai hari ini masih bersikap seperti itu, artinya engkau belum mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Perhatikan ayat yang ke-13 nih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita nggak boleh lagi pakai manusia lama kita untuk melakukan dosa, bahkan jadi hamba dosa. Karena kita ini sudah menjadi orang yang diciptakan baru di dalam Kristus, justru kita ngidupin gaya hidupnya Yesus, karakternya Yesus, kelakuannya Yesus. Sehingga yang manifestasi yang keluar dari kehidupan kita itu adalah kemuliaan Tuhan. Kalau kita nih belajar ayat ke-14, perhatikan. Sebab hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita rangkum dari seluruh hukum Taurat, isinya ini. Di Imamat 19 ayat 18 juga ngomong yang sama. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Di ayat yang ke-14-nya, di Galatia 5 ayat 14, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Karena kita ini setiap hari berhubungan dengan banyak orang. Kita itu komunikasi dengan banyak orang. Kita berorganisasi, kita berkomunitas dengan banyak orang. Justru yang manifestasi dari kehidupan kita harusnya mengasihi manusia sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, ya bagaimana kita bisa mengasihi manusia? Banyak orang belum beres dengan dirinya sendiri loh. Masih terkungkung dengan masa lalunya. Masih terluka dengan hidupnya masa lalu. Bahkan ada orang ingin menghabisi nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengasihi yang lain? Kalau kita ini belum merdeka terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ini belum benar-benar berubah dalam diri kita ini. Benar-benar damai dengan diri sendiri. Menang terhadap diri sendiri. Mengalahkan keakuanmu, egomu, semuanya yang dalam dirimu. Kita nggak akan bisa mengasihi orang lain dengan tulus dan murni. Karena pada dasarnya orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, dia akan selalu bikin problem terhadap orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh hukum Taurat kalau dirangkum isinya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertamanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang utama dan terutama. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Ini by proses Bapak Ibu. Kita dibutuhkan hati ini. Setiap hari harus dirubah Tuhan. Izinkan Tuhan merubah sampai hati kita ini didapatin seperti yang Dia mau. Coba, apakah selama ini kita ini sering kesal sama orang? Sering ngomongnya ketus, melukai, menyakitin orang lain. Biasanya ya orang-orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, belum menang terhadap dirinya sendiri, banyak isinya itu kebencian. Hari ini lihat media sosial tuh mulai banyak berita kebencian yang disebarkan. Karena ini menjelang pemilihan, masih jauh sebenarnya pemilihan presiden, tapi beritanya udah santer di dunia maya, isinya tentang kebencian, saling fitnah satu dengan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Sampai seperti sampah gitu. Bayangkan tuh setiap hari media sosial isinya sampah. Apakah kita mau terima berita sampah? Kita harus pandai memfilter. Orang yang menang dengan dirinya sendiri, tidak ada kebencian di dalamnya. Karena dipikirin bukan dirinya sendiri, kepentingan sendiri. Dipikirin justru kita ini kepentingan Tuhan. Kalau kita mementingkan kepentingan Tuhan, hati kita ini kepada Tuhan, kita nggak pingin melukai orang, nggak pingin menyakitin orang. Orang itu kalau yang Alkitab ini kan ngomong begini ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu semanusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang itu di dalam hatinya ada Tuhan, ada kebenaran, tidak mungkin loh membenci sesamanya, marah terhadap sesamanya, ingin menghabisi nyawa sesamanya, menjelekkan, menuduh, menghina sesamanya, nggak mungkin. Karena kita justru harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau orang nggak bisa mengasihi diri sendiri, ya bagaimana mungkin mengasihi sesamanya? Makanya orang kalau hidup dengan kebencian, hidup dengan ujaran kebencian, hidup dengan kelakuan yang penuh benci, jengkel, dendam, ingin menyakiti, ingin melukai orang lain, hatimu jahat, hatimu busuk, munafik, palsu, hidupmu dikuasain setan. Nggak mungkin orang yang ngerti kebenaran, dia akan membenci sesama manusianya, justru akan mengasihi sesama manusia. Kalau mengasihi sesama manusia, teman, sahabat, keluarga, istri, suami, atau siapapun orang yang namanya sesama, yang baik terhadap kita itu mudah. Bagaimana kita mengasihi sesama kita yang menjengkelkan, yang menyebalkan, yang sering melukai, yang sering kali membuat kita marah, kesel, dan lain sebagainya. Justru Alkitab, kalau ada saudara yang kelakuannya seperti itu, kita yang sebagai anak Tuhan itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang kelakuannya jahat, orang yang kelakuannya busuk, orang yang kelakuannya munafik, orang yang kehidupannya palsu, yang kasar, yang sembrono, dan lain sebagainya. Justru karena melihat manifestasi Tuhan melalui kehidupan kita yang memancar keluar, orang itu akan diubahkan. Harusnya. Tapi kita ini belum menang terhadap diri sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Wong kita sendiri masih bergumul dengan diri sendiri. Dengerin Bapak Ibu, kalau engkau masih bergumul dengan kehidupanmu sendiri, dengan keinginan dagingmu sendiri, dengan hawa nafsumu sendiri, by proses, dan engkau harus belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsumu. Harus. Kalau tidak, hidupmu akan berjuang terus, babak belur terus dengan dirimu sendiri. Engkau bagaimana mungkin hidup bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Semakin kita mati daging, pikul, salib, sangkal diri, memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, pelan-pelan kemuliaan Tuhan itu semakin tebal menyelimutin kita. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita.
Orang kok kerjaannya berantem, gegeran, saling memfitnah, saling mentuduh, saling mencaci maki. Loh, kamu tuh ngejar apa? Jangan-jangan kamu tuh nggak ngerti tujuan Tuhan sehingga kamu ngejar tujuan setan. Orang-orang model kayak begini selalu bikin problem dimanapun ditempatkan, ketemu siapapun, berada dimanapun, selalu bikin geger, berantem, ribut, rusuh, mulutnya jahat, penuh kebencian, kotor, dan hidupnya penuh kepalsuan. Orang-orang kayak begini karena belum beres dan menang terhadap dirinya sendiri. Perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, ini saling menggigit nih banyak nih. Nggak di gereja, nggak di luaran sana, nggak di kantor, nggak di manapun juga, nggak di pemerintahan, saling menggigit dan saling menelan, pingin nonjol di hadapan orang lain, gara-gara jabatan, gara-gara pingin dilihat orang, pingin dapat pengakuan, pingin dapat pujian, dapat uang, dapat kekayaan, saling gigit, saling telan. Awaslah supaya kamu jangan kamu saling membinasakan. Justru kalau kita nggak menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan coba pakai cara apapun juga untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan hati Tuhan. Kita bisa sikat orang lain, kita bisa gigit orang lain, kita bisa telan orang lain, jatuhkan, rendahkan, maki, fitnah, perlakukan buruk, dan lebih parah lagi, dibinasakan hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Ini orang yang dikuasain daging. Kalau lama-lama diizinkan kuasa daging itu mengontrol dan mengendalikan kamu, dikuasain iblis. Tidak heran kelakuan dan perbuatanmu mencerminkan perbuatan iblis di muka bumi ini. Sampai hari ini, iblis itu butuh tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Semakin kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin memberi hati sepenuhnya kita ini, sepenuhnya untuk Tuhan, hati ini kita jadikan korban sepenuhnya untuk Tuhan, semakin kita mati terhadap diri sendiri, kita fokusnya kepada tujuan Tuhan. Semakin hidup kita semakin diubahkan hari demi hari, hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya hidup ini ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Kalau hanya sekedar fokus pada diri kita sendiri, kita itu akan banyak merugikan banyak orang. Tapi kalau kita ini fokus kepada tujuan Tuhan, orang lain akan diberkati melalui kehidupan kita. Panggilan hidup kita ini hari ini bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita ini sudah mulai dipulihkan, terima Yesus, ngalami kelahiran baru, pelan-pelan dipulihkan lewat firman, diubahkan lewat firman. Tidak berhenti sampai saat situ. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini dimulainya. Mau kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Apapun, siapapun orangnya, kalau sampai hari ini kerjaanmu di media sosial, atau di kehidupan nyata, atau di pekerjaanmu, kalau suka sikat orang lain, merendahkan orang lain, gigit orang lain, telan orang lain, membinasakan orang lain, penuh kebencian, penuh kepentingan diri sendiri, penuh luka batin, kerjaannya nyakitin dan melukai orang. Hidupmu harus berubah. Ambil keputusan untuk ikut Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan dikuasai oleh iblis. Tambah hari tambah jahat. Kamu bisa melakukan kegiatan rohani yang kelihatan rohani, apapun kegiatannya itu, tetapi hatimu nggak pernah berubah, malah tambah hari tambah jahat. Harusnya hidup kita ini tambah hari tambah ngikut Tuhan. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal kebenaran, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita, tutur kata kita, keputusan kita ini harus semakin menyerupai Tuhan. Kalau hari ini sampai hari ini belum ada perubahan, jangan-jangan hatimu belum benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan hatimu dipenuhi dengan kepentingan dirimu sendiri sampai kamu lupa dengan kepentingan Tuhan. Sibuk dengan diri sendiri, masih berjuang dengan hati yang masih penuh kedagingan dan hawa nafsu. Ada orang-orang yang dikuasain kebencian. Dikuasai kebencian. Ya bisa sih ke gereja, tapi hatinya dikuasain kebencian. Terlihat dari mana? Lihat dari postingannya. Kerjaannya nyerang orang lain, nyakitin orang lain, rendahin orang lain. Kita nggak dipanggil untuk menyakitin, melukain orang lain. Kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Memberkati banyak orang. Mau orang nggak kenal Tuhan, mau kenal Tuhan, harus diberkati melalui kehidupan kita. Kenapa kok harus diberkati? Karena Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. This real, bener nggak Tuhan tuh manifestasi melalui kehidupanmu? Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan bisa memberkati banyak orang loh. Harusnya. Tapi kalau selama ini masih melukai,
nyakiti. Artinya kita harus berubah terus, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Perhatikan nanti yang ke-16, ini masih nyambung nih. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Karena kita ini sebenarnya realnya kita hari ini adalah manusia roh yang punya jiwa, pikiran, kemauan, dan perasaan yang tinggal di dalam tubuh. Realnya kita hari ini adalah manusia roh. Karena kita orang yang dilahirkan kembali. Harusnya roh yang ngontrol dan mengendalikan. Harusnya kita ini hidup dipimpin roh loh. Bukan dipimpin oleh pikiran, bikin kemauan, dipimpin dengan perasaan, dipimpin dengan perasaan. Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh perasaan, kita kemarin udah bahas itu. 2 hari berturut kita bahas itu. Dengerin aja di YouTube. Kalau hidup kita dipimpin oleh perasaan kita, dipimpin oleh kemauan kita, dipimpin oleh kehendak kita nggak ikutin kebenaran firman Tuhan. Kita ngikutin hawa nafsu. Ujungnya kita ngikutin apa yang setan rencanakan. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin ngikutin apa yang kata Roh Kudus katakan dalam hati kita. Makanya perlu belajar firman, perlu merenungkan firman, perlu ngerti kebenaran, perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Itu dasarnya dulu. Harus benar. Supaya apa? Hidup kita tuh ngerti. Bagaimana mungkin kamu hidup dipimpin roh, kamu nggak pernah belajar firman. Males dengerin khotbah, sukanya berita gosip, berita duniawi, berita politik yang nggak jelas itu. Ujung pangkalnya seperti apa? Berita duniawi. Tapi kamu jarang mau bergaul dengan Tuhan. Jarang dengerin firman. Bagaimana mungkin kamu bisa dipimpin Roh Kudus? Semakin kita memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, memberi hidup kita dipimpin oleh firman, semakin hari semakin kita peka dengan Tuhan. Orang yang peka dengan Tuhan, ya otomatis dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya itu dekat dengan istri saya. Karena saya dekat dengan istri saya tahu persis, saya peka dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia udah nadanya seperti ini, saya tahu. Saya ngerti, karena saya kenal dia. Saya bergaul dengan istri saya. Sama juga kita dengan Tuhan. Semakin kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, kita akan semakin dibukakan, semakin ngerti, semakin dibawa ngerti kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Kalau kita ini jalanin hidup kita sendiri, tanpa peduli dengan Tuhan, tanpa peduli dengan firman, hidupmu akan dipimpin oleh daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Roh kita yang harus ngontrol dan mengendalikan. Perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu ini selalu bertentangan dengan firman. Selalu bertentangan dengan firman. Nah, itu perlu ditaklukkan, itu perlu diperbarui hari demi hari. Itu bagian jiwa yang harus diperbarui hari demi hari, sejalan seperti yang Tuhan mau. Biar hidup kita nggak ngawur, nggak sembrono. Ayat 17. Sebab keinginan daging berkelawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini kemarin kita bahas ya. Di dalam diri kita selalu ada perjuangan, ada yang gontok-gontokan. Ketika kita mau ngambil keputusan sesuai firman Tuhan atau keputusan sesuai dengan keinginan daging. Kita mau puasa atau kita mau makan. Kita mau belajar firman atau kita mau tidur. Kita mau hidup kudus atau kita mau hidup cemar. Kita mau ngikutin hawa nafsu, ikut perzinahan atau kita mau hidup kudus bersama Tuhan. Selalu ada pertentangan. Waktu kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit atau kita waktu diperhadapkan dengan harus mengambil keputusan, kita pun juga harus memikirkan perasaan Tuhan. Kita harus memilih keinginan Tuhan sehingga kita ngikutin maunya Tuhan. Kalau hidup kita mau dipimpin roh, keputusan kita, tindakan kita, ucapan kita itu harus sesuai dengan firman. Kita makanya nggak akan bisa bertindak, berkelakuan, mengambil keputusan sesuai firman kalau kita nggak belajar firman. Bagaimana mungkin ngambil keputusan sesuai firman? Orang Tuhan selalu ngomongnya selalu pakai firman. Kalau kamu sendiri males belajar firman, ada yang salah. Makanya banyak orang Kristen nggak ngerti firman, males belajar. Dia omongin firman, bantah. Diajarin ini nggak sesuai dengan maunya. Kita itu harus sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya Tuhan sesuai dengan mau kita. Justru kita ngikutin mau kita ini, ngikutin maunya Tuhan. Kita menjadi orang yang nurut dengan keinginan Tuhan. Kita ngikutin dengan kehendak Tuhan. Kita bukan paksakan keinginan dalam kedagingan. Kita coba paksakan keinginan kita. Harus sejalan kemauan kita. Kamu hidup dalam kedagingan. Kamu jadi orang yang ngototan, belagu, keras kepala, susah diatur. Benernya sendiri. Pakai ayat pun untuk membenarkan dirinya sendiri. Ngawur, liar, kacau, dan sembarangan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ini jiwa dan rohmu tidak akan pernah ketemu.
sampai diselaraskan dengan firman di jiwa itu. Pikiran, kemauan, kehendakmu harus berjalan sesuai dengan firman. Nurut apa kata firman, baru sejalan dengan keinginan roh. Keduanya bertahan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendakin. Kadang kita itu berpikir, mau melakukan ini, nggak taunya kita mau melakukan hal yang sebaliknya. Kita mau puasa, nggak taunya kita malah laparnya bukan main pagi-pagi. Kita mau doa malah ngantuknya luar biasa. Kita mau baca firman malah kita nonton TV. Banyak hal yang harusnya, yang di dalam kita harus taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba buka di Roma 17 ayat 15 sampai 23. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Karena apa? Ada perjuangan, peperangan di dalam diri kita. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Tetap, kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kita di dalam manusia kita, daging kita ini nggak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapatin hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Memang kenyataan di dalam manusia roh kita ini sukanya belajar firman, haus dan lapar akan Tuhan, cinta Tuhan, berdoa, memberkatin banyak orang. Tapi ada anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini ada selalu hal yang peperangan. Mau ngikut Tuhan atau ngikut daging. Mau jalan bersama ngikutin Tuhan atau jalan ngikutin daging. Nah, itu yang harus diperbarui setiap hari. Itu letaknya di area jiwa, di area pikiranmu, di area perasaanmu, di area kehendakmu. Ini yang kita harus taklukkan dengan firman. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita setiap hari dengan firman. Belajar firman, belajar firman. Saya dengar kesaksian banyak orang dengerin khotbah saya. Banyak orang mulai disingkapkan kebenaran dan mulai ngambil keputusan. Nah, itu ketika kita ini belajar firman seperti ini, kita tuh mulai diperbaharui akal budi kita nih, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita. Semakin kita memberi hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kebenaran ini akan selalu membuat kita tuh merdeka, dibebaskan dari belenggu keinginan daging dan hawa nafsu. Terus, semakin kita ngikutin tambah hari berjalan terus bersama Tuhan, makanya bergaul terus dengan Tuhan, semakin kita tanpa kita sadari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tiba-tiba kita memiliki kepekaan yang tajam. Kita mau melakukan kejahatan, tiba-tiba Roh Kudus templak. Kita membenci orang, kamu harus mengampuni loh. Kita mau ngelihat orang lain kesusahan, tiba-tiba kita punya hatinya seperti itu. Kita punya empati. Ketika kita melihat orang susah, tiba-tiba kita pingin rasanya jadi berkat. Ketika kita bikin pelanggaran, ngomong kasar, ngomong kotor, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, wih, aku nggak bener nih. Ketika kita coba meninggikan diri, tiba-tiba ada templakan rasa pedih di dalam kita. Tiba-tiba semakin kita kuat ngikutin, peka, tajam dengan keinginan Roh Kudus, semakin hari hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ada orang-orang yang hatinya kebal. Pokoknya penting aku lah, yang penting kebutuhanku lah, yang lain masa bodoh. Yang paling sikat aja lah. Yang penting aku diberkati, yang penting aku dapat duit, yang debit aku dapat keuntungan, yang penting nama aku ditinggikan, orang hormatin aku. Kalau udah sampai seperti itu, hidupmu 100% dikuasain daging. Apalagi ketika ada orang menyakitin dan kita coba pingin balas perlakuan yang menyakiti kita lebih buruk dari perlakuan mereka terhadap kita. Hidupmu 100% dipimpin daging. Kalau kamu ngikutin itu terus, lama-lama setan ambil keuntungan, hidupmu dipimpin oleh iblis. Tidak heran orang-orang kayak begini hidupnya penuh kebencian, penuh dendam, penuh dengan luka karena pernah dilukai dan belum mau melepaskan, menyembuhkan pengampunan, melakukan pengampunan dan menyembuhkan lukanya. Tambah hari hidupnya tambah jahat, tambah jahat. Tidak heran orang kayak begini ya.
sekalipun orang Kristen, kelakuannya tambah jahat. Kita ngelihat kan beberapa hari terakhir, orang yang ngakunya Kristen, ngakunya pelayanan, banyak melakukan kejahatan. Karena apa? Hidup bukan dipimpin roh, tapi hidup dipimpin daging. Tidak peduli engkau punya jabatan pendeta, tidak peduli engkau gembala sidang, tidak peduli engkau penginjil yang hebat, tidak peduli engkau pengusaha atau jemaat biasa. Kalau engkau memberi hidupmu dipimpin daging, setan akan ambil keuntungan. Kelakuanmu jahat, bejat, rusak, najis, kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa ikut ibadah hari Minggu, tapi tetap di luar gereja, bejat kelakuannya, rusak, jahat, susah mengampuni, susah sekali melepaskan pengampunan, sehingga hidup dalam kebencian. Hari ini, harusnya firman ini merubah hatimu, bisa ngambil keputusan yang benar. Kita ini kalau semakin hari semakin dipimpin oleh Roh Kudus, kita tuh mati terhadap keinginan kita sendiri. Kita ngikutin keinginan Tuhan. Tuhan tuh mau seperti ini loh. Orang kayak begini ini, orang yang hatinya menyatu dengan Tuhan. Yang dipikirin tuh perasaannya Tuhan loh. Bukan berarti orang ini hanya melulu berdoa. Tidak. Dia bisa bekerja, tapi hatinya nempel sama Tuhan. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat, bisa jadi lawyer, bisa jadi dokter, bisa jadi pemimpin, atau siapapun, apapun lah profesinya. Hatinya tetap nempel sama Tuhan. Hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang kayak begini nih, orang yang ini akan dipakai Tuhan. Orang ini kalau nggak diperlakukan buruk orang lain, kalau orang ini difitnah, dituduh orang lain, dia hanya senyum saja. Tinggal tunggu waktu. Dia nggak pingin membalas. Tuhan yang akan lakukan pembalasan. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin mati terhadap diri kita sendiri. Ngikutin kehendak Tuhan. Menaklukkan sepenuhnya di dalam Kristus. Jangan ngikutin keinginan daging kita yang selalu ingin melakukan dosa, selalu ingin melakukan kecemaran. Terus semakin hari semakin bejat dan jahat. Makanya orang kalau nggak memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, tanpa disadari dia dipimpin daging, ujungnya dia melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran. Hidupnya akan berantakan, kacau, rusak, ngawur, bikin pahit orang lain, menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Perhatikan ayat yang ke-18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh, kita nggak jadi orang yang terbelenggu. Kita jadi orang yang merdeka. Hukum bukan lagi tertulis, tapi hukum itu dalam hati kita. Ketika kita melakukan dosa, tiba-tiba ada templakan. Tiba-tiba ada seperti peringatan, seperti warning. Nah, semakin kita hidup peka dengan Tuhan, semakin kita peka dengan Tuhan, semakin kita mau ngikutin apa yang mau Tuhan. Keinginan daging kita lama-lama tersingkirkan. Kita kalau pentingin suara Tuhan, bukan keinginan hawa nafsu kita. Perhatikan ya, ayat yang 19. Perbuatan daging itu apa sih sebenarnya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini saya udah sekali-kali khotbah loh ayat ini. Karena ini banyak orang problem di area ini. Makanya seringkali saya khotbahkan. Sampai kamu nek, sampai kamu kenyang, sampai kamu ngelontok di kepala, sampai nempel di kepala. Biar firman ini jadi kehidupan dalam hidupmu. Apa yang seringkali orang gagal dalam hidupnya, seringkali saya malah khotbahin itu. Mau bosen, pindah channel lain. Cari pendeta yang ngomongnya baik-baik. Saya mau hidup kita berkemenangan dalam hal ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini letaknya di dalam kita ini. Ini kita sendiri yang harus tangkal. Kita harus kenali. Ini letaknya di dalam ini. Ini orang nggak tahu ini. Ini sumbernya di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Ini yang tahu dirimu dengan Tuhan. Ini harus diberesin. Ini perbuatan yang nyata, percabulan, kecemaran dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan perseteruan. Saya nggak bahas detail ya. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri nih. Kalau udah tadi perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran dan hawa nafsu, ini kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Ini hubungannya dengan diri kita sendiri ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 jelaskan. Coba kita buka ya, 1 Korintus 6 ayat 18. Nanti kita kembali ke ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Perhatikan ayat yang ke-18.
Ayat yang ke-17 dulu. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan dosa percabulan berdosa terhadap dirinya. Jadi percabulan, kecemaran hawa nafsu itu, orang itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuhnya akan berdosa. Ya, tidak heran kan orang melakukan ini selalu kena penyakit yang aneh-aneh. Mau homoseksual, mau lesbian, mau apapun juga lah. Penyakit yang ditimbulkan karena penyimpangan seksual sampai hari ini belum ada obatnya. HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Itu ujungnya mati. Pasti. Karena tubuhnya sendiri yang kena. Tapi kalau udah ngomong penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri selalu ada hubungannya dengan orang lain. Percideraan dan roh pemecah, ini kan melibatkan orang lain. Nggak mungkin kan orang kesel dengan dirinya sendiri. Ini ribut perselisih itu karena orang lain, iri hati juga karena orang lain. Amarah apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau orang kau percaya Yesus, sekali percaya Yesus engkau diselamatkan, kamu baca ayat ini dulu. Kamu udah percaya Yesus, tapi kamu perbuatanmu daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kamu menomor duakan Tuhan. Penyembahan berhala ini, kalau Tuhan sudah menjadi nomor 2, kamu menjadi penyembah berhala. Kerjaannya kedukun, sihir, gegeran, perseteruan, berantem, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Artinya engkau masuk dalam kematian kekal, masuk ke dalam neraka. Sekalipun engkau rajin ke gereja, sekalipun engkau bisa khotbah jadi pendeta, sekalipun engkau memberi sumbangan paling banyak kepada pendeta, tapi kalau hidupmu najis, kotor, kerjaannya gegeran, berantem, dipenuhi percabulan dan hawa nafsu, semuanya di atas saya, di atas ini, ujung hidupmu tidak akan mencapai kekekalan. Buat apa? Makanya saya bilang, kalau engkau mau hidup takut akan Tuhan, hidup benar sama Tuhan. Kalau mau hidup dosa, sekalian jahat aja, nggak usah kenal Tuhan, daripada jadi batu sandungan. Jadi hamba Tuhan iya, tapi mata duitan, serakah, tamak, munafik, palsu. Jadi orang Kristen ke gereja, tapi punya simpenan. Hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam pesta pora, ngikutin keinginan hawa nafsu, nggak mau mengampuni, hidup dalam kepahitan. Percuma dan sia-sia. Jadi aktivitasmu, aktivitas rohanimu di gereja itu bisa menipu kalau yang di dalam hatimu tidak benar. Kalau hidupmu nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini, beri ini hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan izinkan semua kejahatan yang ada di dalam diri kita ini menguasai hidup kita. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Perhatikan nanti yang ke-22. Tetapi kalau orang ini dipimpin Roh Kudus, tetapi kalau orang itu berjalan seperti yang Tuhan mau, semakin hari semakin mati daging, pikul salib sangkal diri, mati terhadap dirinya sendiri, hidup menyerahkan sepenuhnya di dalam Kristus, semakin hari semakin mati daging, menaklukkan pikirannya, kemauan kehendaknya. Apa yang terjadi? Tetapi buah roh, karena orang dipimpin roh, dia memiliki buah. Buahnya apa? Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Itu dampaknya. Kalau hari ini kita belum memiliki seperti ini, itu kita tuh harus benar-benar naruh hati kita sepenuhnya. Kalau belum ada namanya kasih, namanya sukacita, masih hidup penuh dengan ketakutan, nggak bisa damai, nggak bisa tenang, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, gegeran, berantem terus, nggak ada kesabaran, sukanya moring-moring, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, histeris, panik, pelit, kikir, kelakuannya jahat, nggak ada baiknya sama sekali, nggak setia dengan pasangan, dan nggak setia dengan Tuhan, ngomongnya masih kasar dengan orang lain, ngomong sama orang lain merendahkan,
nggak ada ngontrol penguasaan dirinya, nggak ada sama sekali. Kalau masih seperti itu, engkau hidup dipimpin oleh daging. Kamu perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Saya sampai hari ini masih terus setiap hari pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin semua yang jahat yang masih nempel dalam hidup saya. Ada hal yang perlu saya salibkan. Ada hal yang perlu saya matikan. Dan saya mau serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu kau dengar firman ini ya, yang masih kedagingan, kau belajar pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak, nanti setan akan ambil keuntungan dalam hidupmu. Tidak heran kalau kamu ngikutin hawa nafsu dan keinginanmu, keinginan dagingmu, hidupmu enggak akan jadi apa-apa. Dari tahun ke tahun hidupmu akan terus seperti itu. Bahkan malah jadi batu sandungan. Kamu buang waktu sia-sia setiap hari ngikutin kehendakmu. Ujungnya enggak akan dapat perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-25 perhatikan. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, kita ini yang sudah menjadi milik Kristus, hari ini yang ngaku jadi orang Kristen, ngaku orang yang sudah lahir baru, udah rajin ke gereja, KTP-nya Kristen, yang ngakunya jadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. By proses, step by step, izinkan Tuhan. Makanya kita itu sering kali diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, jengkelin, bencekno, nyebelin. Orang yang berlaku rasanya itu melukai jiwa kita. Itu bagus, itu bagian yang Tuhan izinkan untuk kita belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ketika kita diizinkan ketemu dengan orang menyebalkan, kita harus dapat memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri. Ketika kita dipertemukan dengan perempuan atau laki-laki yang goda, ngerayu untuk kita berzina, ya kita harus belajar hidup dalam kekudusan kesucian. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya manifestasi buah dari Roh Kudus, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin nyata. Ketika orang memiliki ini, akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin daging. Makanya jangan gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Belajar pikul salib, mati daging setiap hari. Semakin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri, kita nggak fokus pada diri sendiri, kita fokus kepada tujuan Tuhan. Semakin orang melihat manifestasi kuasa Tuhan, pribadi Tuhan yang mengalir melalui kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita ngomong, kemanapun kita pelayanan, kemanapun kita dipertemukan dengan orang-orang itu akan merasakan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Sekalipun kita ketemu orang jahat, kelakuannya busuk, jahat kayak apapun, orang itu bisa merasakan Tuhan yang manifestasi real melalui kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita semakin hari dipenuhi hadirat-Nya, dipenuhi dengan kemuliaan-Nya. Semakin hari kuasa Tuhan semakin mengalir dalam kehidupan kita, semakin besar sehingga orang yang dekat dengan kita merasakan this real manifestasi Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Kalau sudah sampai seperti itu, Tuhan akan promosi. Kau akan jadi naik terus dan tidak akan menjadi turun. Berkat akan mengejar hidupmu. Kemanapun kau pergi, akan memberkatin banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ini tidak gampang. Tapi kita harus mulai. Kalau kita nggak mulai, kita akan bisa ngalami. Tuhan tetap berikan kekuatan, kemampuan. Amin. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian hormat buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel sampai hati kami yang paling dalam. Hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terus pimpin kami, urapi kami, bawa kami masuk ke dalam level destinasi ilahi. Sampai garis akhir kami didapatin menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin daging. Ajarin kami terus memiliki kepekaan yang tajam, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami minta terus taruh kepekaan yang tajam supaya kami bisa melihat kehendak-Mu.
Belajar kami fokus kepada tujuan ilahi dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, hidupmu akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.